Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Siapa? Elohim Yahweh, Bapakku puja. Ini lagu favorit saya, Bapak Ibu. Saya itu gak pintar nyanyi, saya pintar nangis di hadapan Allah. Saya cengeng di hadapan Tuhan. Tadi malam ketika saya di kamar doa, saya menyembah di hadirat Allah. Saya menitikkan air mata dan tidak terbendung air mata itu. Saya diingatkan Tuhan dengan satu kalimat, sudah di penghujung tahun nak. Dan saya menangisi diri saya sendiri. Kenapa saya tidak kunjung sempurna di hadapan Allah. Saya menangis dan tidak bisa berhenti, saudaraku. Saya berkata, bodohnya Stephen Lim. Bodohnya saya. Saya belum bisa menyenangkan hati Bapakku. Ini sudah akhir tahun. Ini sudah akhir tahun di tahun 2025. Ini bagaimana hidupmu? Apakah kau sudah menyenangkan Dia? Saya sampai berkata sama Tuhan, kebaikanmu tidak bisa ku ukir dengan apapun, tidak bisa ku balas dengan apapun Tuhan. Tuhan pelihara orang-orang yang tulus mengasihi Dia. Kadang saya sampai gak bisa ngomong apapun selain saya berkata, Lord, you are great. Kau hebat. Maka tidak ada lagi yang bisa ku banggakan selain aku punya Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu juga sama. Tidak ada yang bisa kita banggakan selain kita punya Tuhan dalam hidup kita. Amin ya. Amin saudaraku. Maka pagi hari ini, sudah sedihnya cukup. Saya bersyukur bisa bersama dengan keluarga Rehoboth Semarang. Berikan senyum kepada kiri kananmu. Dan berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin saudaraku. Hari ini kita mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tahun demi tahun kalau saya lihat hidup di dunia ini tidak semakin baik, saudaraku. Semalam saya sempat mengontak teman saya yang ada di Tegal. Dia sering bicara di sini juga, ya. Salah satu sahabat saya. Saya tanya bagaimana keadaan di Tegal. Karena Tegal semalam kena musibah, saudaraku. Banjir bandang. Beliau punya resort di situ dan puji Tuhan semuanya baik. Belum lagi yang lain, saudaraku. Keadaan bumi ini kalau kita dengar beberapa minggu yang lalu, di beberapa daerah di Indonesia juga sedang kacau, sampai tertimbun lumpur dan sebagainya. Coba saudaraku, saya lihat beberapa gereja yang dulu ada di Semarang dan sebagainya, yang dulunya begitu powerful, begitu dipakai Tuhan. Tetapi ketika pemimpin tokoh agamanya, tokoh pemuka agamanya meninggal dunia, gereja itu goncang. Negara ini goncang kalau ada musibah dan sebagainya. Semuanya sedang digoncang, saudaraku. Bukan hanya itu, pernikahan hari ini banyak digoncang. Bisnis hari ini kena krisis, banyak digoncang. Kesehatanmu dan kesehatanku pun digoncang. Hubungan dengan keluarga pun digoncang. Kalau kita lihat di bumi ini, semua tergoncang. Betul, saudaraku? Sampai saya tanya sama diri saya sendiri, saya ngobrol di jalan sama anak saya dan istri saya. Usaha apa yang aman? Coba Anda bayangin.
Usaha apa yang nyaman dan aman, ternyata ikut orang pun tergoncang dengan PHK hari ini. Usaha sendiri pun tergoncang dengan krisis. Usaha jasa pun tergoncang, usaha retail pun tergoncang. Semua saya kira tidak ada yang bisa kita katakan aman di bumi ini. Orang rajin olahraga tiap hari, teman saya, sahabat saya, dosen saya. Olahraga tiap hari, running berapa kilometer. Sampai badannya dari gemuk sampai kurus cekung begitu, badannya sehat. Mati tiba-tiba kena jantung. Coba saudaraku, saya tanya sama Anda. Jadi saya boleh simpulkan tidak ada keadaan aman di bumi ini. Maka hari ini saya mau bertanya kepada Anda semua yang hadir. Bukan berapa rajin Anda beribadah. Saya tanyanya begini, seberapa rapuh iman Anda sebenarnya? Banyak orang Kristen kelihatannya strong, kuat saat hidupnya baik-baik saja. Tetapi ketika doanya tidak dijawab, ketika Tuhan diam, ketika hidupmu tidak sesuai dengan harapanmu, imanmu mulai tawar-menawar. Kita menyebut diri percaya kepada Tuhan, tapi hati kita panik saat masa depan berkabut dan tidak jelas. Hari ini banyak pengusaha berkata jangan buka bisnis apapun. Jangan banyak gerakan movement apapun, bahaya. Tapi saya kira tahun depan pun banyak orang akan berkata sama, bahkan bisa lebih buruk, saudaraku. Maka ketika kita menghadapi seperti itu, kita berkata Tuhan itu setia. Tapi kita kecewa ketika di jalannya tidak seperti maunya kita. Mari jujur saudaraku. Yang sering goyah bukan hidupmu dan hidupku, tetapi iman kita sendiri. Alkitab tidak pernah berkata loh, hidup ini aman. Alkitab justru berkata, segala yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Coba renungkan ini. Segala yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Pertanyaannya, bukan jika hidupku digoncang, tetapi pertanyaannya adalah, apakah imanku termasuk yang akan runtuh atau yang akan tetap stay ketika goncangan itu hadir dalam hidupku. Amin, saudaraku. Ini Tuhan tidak sedang mencari orang yang percaya, yang pandai berbicara about faith, tentang iman. Tetapi Tuhan sedang mencari orang percaya yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tuhan sedang mencari orang-orang yang bukan kuat karena keadaanmu baik, tapi karena imanmu yang tetap taat meskipun kau tidak mengerti apa yang sedang terjadi di hidupmu. Itulah yang saya sebut dengan unshakable faith. Tidak tergoncang hidupmu. Hari ini banyak orang Kristen yang tergoncang. Ketika ditanya di gereja, apa kabar? Luar biasa, tapi tidak. Kau remuk dengan hidup. Hari ini banyak orang berkata, my faith, imanku strongly kuat. Tetapi izinkan Tuhan dengan firman-Nya mengujinya. Kita tidak menguji iman kita saat semuanya baik-baik saja. Firman Tuhan menguji iman saat kita diguncang, saudaraku, dengan keadaan hidup kita. Coba renungkan ini. Di mana Anda? Di mana posisimu? Sebagai orang percaya, runtuhkah imanmu? Ibrani 12 ayat 27 berkata, sekali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tetapi juga langit. Firman ini tidak berkata jika Allah menggoncangkan, tetapi Allah akan menggoncangkan. Itu jelas.
Artinya saudaraku, goncangan bukanlah sebuah kecelakaan rohani. Guncangan itu adalah tools atau alat Allah yang digunakan untuk menelisik kau dan saya. Bukan untuk membinasakan, tetapi goncangan itu untuk menyingkapkan. Menyingkapkan, bukan membinasakan. Menyingkapkan apakah imanmu berdiri hanya di atas kenyamanan hidup, keberhasilan hidup, di atas pelayananmu, atau benar-benar kau berdiri di atas Allah itu sendiri. Saya ketika mempersiapkan renungan ini, saya mulai jujur di hadapan saya. Di mana kau berdiri, Stephen Lim? Bahkan ayat berikutnya berkata, supaya yang tidak tergoncangkan tetap stay, tetap tinggal. Allah akan menggoncangkan, yang tidak tergoncangkan pun akan digoncangkan, supaya yang tidak tergoncangkan itu tetap tinggal. Artinya Allah mau menyingkapkan siapa yang punya kualitas sebagai orang percaya, stay dalam segala keadaan hidupnya. Amin, saudaraku. Ini tidak gampang loh. Ini gampang saya khotbahin. Tetapi ketika goncangan itu hadir dalam hidupmu, tidak segampang saya khotbah begini. Tetapi saya bersyukur saya bisa mengkhotbahkan apa yang saya khotbahkan hari ini. Karena saya sudah melalui dan sedang melaluinya. Dan di dalam goncangan itu, saya minta sama Tuhan, jangan lepaskan aku dari goncangan hidupku. Karena dengan goncangan tiap saat dalam hidupku, aku semakin tidak mau jauh darimu, Bapa. Hari ini orang Kristen minta lepas dari goncangan hidup. Tapi saya meminta kepada Allahku, jangan lepaskan aku dari goncangan hidup. Karena semakin aku tergoncang, semakin aku tidak bisa mengandalkan apapun dan siapapun selain Kau itu sendiri dalam hidupku. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mau kasih sedikit gambaran, saudaraku. Tadi malam itu hari Jumat, itu kecerobohan saya. Ingat ya, minggu lalu saya sakit tenggorokan. Saya gak bisa ngomong. Saya jaga makanan saya semua, saudaraku, sampai hari Kamis. Suara udah baik. Tapi Jumat saya lihat gorengan, saudaraku. Saya lihat martabak yang begitu indah di plastik yang dikemas baik. Saya gatal. Saya beli martabak itu, saya makan Bapak Ibu. Selesai makan martabak itu, malamnya gak bisa tidur. Seperti ada ribuan semut di tenggorokan saya. Gak ada suara. Hari Sabtu pagi tidak ada suara saya. Saya sampai diam. Suara saya begini. Minum. Minta. Saya suara begitu. Saya ngomong sama istri saya, besok gimana ya? Maka saya bawa termos itu tuh termos penyelamat Bapak Ibu. Saya minum air panas terus. Minum obat terus. Makanya tadi saya gak masuk di awal pujian karena saya gatel mesti nyanyi. Kalau saya nyanyi nanti saya habis suara saya. Tapi ini mujizat loh, saya bisa ngomong hari ini. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, oke lanjut ya. Saudara, Tuhan tidak menggoncangkan hidup kita supaya kita drop dan jatuh. Tapi Tuhan menggoncangkan hidup kita supaya yang palsu dalam diri kita runtuh. Dan yang sejati itu tinggal dalam hidup kita. Hari ini kita tidak akan berbicara tentang iman yang hebat di atas panggung rohani. Tetapi iman yang tetap berdiri ketika semua sandaranmu dicabut. Iman itulah yang saya sebut dengan unshakable. Ini satu kalimat yang saya suka, saudaraku. Tuh, jangan dulu. Belum, kembali. Unshakable. Sebelum saya lanjut, coba renungkan dalam hidupmu. Semua sandaran hidupmu hari ini apa? Kalau itu dicabut oleh Tuhan, kamu masih stay enggak sama Tuhan? 2022 saya sudah mengalami ini. Semua sandaran saya
dicabut immediately sama Tuhan. One shot, pam, pop. Wah, sakit saudara. Ternyata Tuhan mau ajari saya, kalau kamu leader, kamu gembala jemaat, kamu masih muda, kamu masih punya cita-cita, kamu masih punya keinginan, kamu masih punya hasrat selain aku, bukan fokus kepadaku, kamu tidak akan pernah memberi jemaatmu rumput segar dan teladan hidup. Stephen Leap. You have to be practice with me. Hari ini saya bisa tahu itu maunya Tuhan. Maka saya bersyukur kalau hidup saya tergoncang 2022. Karena unshakable itu bukan berarti tidak pernah mengalami masalah dalam hidup, tapi ketika kau mengalami masalah, sepelik apapun kau tidak berubah arah. Meskipun guncangan itu keras sekali. Karena di dalam sudut pandang suara kebenaran, iman Kristen sejati bukan iman yang reaktif kepada keadaan. Tetapi iman yang telah selesai dengan dirinya sendiri dan berakar kuat di dalam kehendak Bapa. Saya ulang, dengar baik-baik. Sudut pandang suara kebenaran selalu berkata begini. Iman Kristen itu yang sejati bukan iman yang reaktif kepada keadaan. Melainkan iman yang telah selesai dengan dirinya sendiri dan berakar kuat di dalam kehendak Bapamu. Kita sampai bisa berkata di dalam diri kita, aku tidak akan goyah selama aku berada di jalur kehendak Bapakku. Semua boleh terjadi, but I'm still strong. Amin, saudaraku. Amin. Ini gak mudah, tapi ini butuh praktis. Karena dunia pasti terguncang. Hidupmu pasti terguncang. Hari ini baru baik, tapi pasti kau akan mengalami guncangan. Anak-anak hari ini mungkin ketakutan suatu hari nanti akan menjalani kematian orang tuanya. Betul? Betul? Waktu saya kecil, saudaraku, saya pernah berpikir begini, duduk di dalam sebuah sore mendung, saya duduk sendiri. Waktu itu saya masih usia 7-8 tahun. Kapan ya suatu hari papa mamaku meninggalkan aku? Itu ketakutan seorang anak kecil. Tapi pasti akan pergi, betul? Itu guncangan. Itu guncangan bagi seorang anak. Saya melewatinya. Tapi hari ini saya duduk termenung. Apakah suatu hari aku pergi duluan atau aku harus melewati istriku meninggalkanku? Itu guncangan lagi. Anda harus memikirkan hal-hal itu, saudaraku. Hari ini bisnismu baik, apakah tetap baik satu dekade ke depan? Hari ini kau sehat. Tapi apakah satu dekade ke depan kau masih sehat? Maka saya mau berkata dunia pasti terguncang. Tapi orang yang hidup di dalam kehendak Allah, stay still, kuat. Ibrani 12 ayat 26-28 berkata begini, ini kalimat lengkapnya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Itu kata firman Tuhan. Berarti saudaraku, segala yang dapat digoncangkan akan digoncangkan. Kau mau kaya, kau akan digoncangkan kekayaanmu itu. Kau mau sehat hari ini, kesehatanmu akan digoncangkan. Relationmu baik, akan digoncangkan. Ingat, semua yang digoncangkan itu untuk menunjukkan kemurnianmu. Yang palsu biar runtuh, yang sejati biar tetap stay, tinggal dalam hidupmu. Suara kebenaran menegaskan begini. Guncangan itu bukan alat iblis semata, tetapi alat seleksi Allah.
Tuhan izinkan loh goncangan untuk menyingkapkan apakah imanmu bertumpu kepada Dia, pribadinya sendiri atau tidak. Coba ungkapkan, yang nomor 1 tampilkan. John Piper menegaskan hal yang sama dari sudut pandang teologis. John Piper berkata begini, faith is being satisfied with God when everything else is taken away. Saya ulang sekali lagi. Faith is being apa? Satisfied with God when everything else is taken away. Saya ketika membaca quotes dari John Piper ini, saya teringat dengan Daud. Daud di masa tuanya dia puas dengan hari hidupnya. Itu pernah saya ajarkan di ibadah Suara Kebenaran. Beberapa seri, 6 seri. Kenapa Daud puas dengan hari-hari hidupnya? Karena dia mengalami Tuhan itu sendiri dalam hidupnya. Lah, John Piper juga berkata, iman sejati baru terlihat saat sandaran-sandaran lain di dalam hidupmu itu dicabut. Ingat saudaraku, selama Tuhan masih menjadi sarana memperoleh kenyamanan hidup, imanmu akan goyah. Saya ulang. Kalau Tuhan masih menjadi sarana atau alat untuk engkau memperoleh kenyamanan hidup, kau ke gereja, kau berdoa, kau puasa, kau melayani Tuhan dengan tujuan untuk kau mendapatkan kenyamanan hidup karena kau sudah melayani, maka selamanya hidupmu, faithmu, imanmu akan goyah. Kenapa? Karena kau tidak mengandalkan Tuhan itu sendiri. Tapi ketika Tuhan itu tujuan hidupmu sendiri, hidupmu menjadi unshakable, tidak tergoncangkan. Kamu pelayanan tidak akan tergoncangkan ketika gembalamu tidak menghormatimu karena kau sudah memberi yang terbaik, tapi gembalamu tidak menghormatimu, tidak melihatmu, tidak mengapresiasimu, tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena aku untuk Tuhanku sendiri. Correct or not? Betul apa enggak? Harusnya begitu. Pendetamu kok enggak menghargai aku sudah sampai ini dan itu. Tapi dia tidak unshakable. Pelayanannya tidak tergoncang. Bodoh amat, yang penting aku sama Tuhan. Tapi orang Kristen hari ini kan enggak begitu. Karena dia tidak meletakkan pelayanannya kepada Bapaknya itu sendiri. Hidupnya tidak untuk kepentingan Bapaknya, untuk kepentingannya. Hari ini kau bekerja di sebuah perusahaan, tapi kau diajak untuk nakal. Kamu berani berkata, I'm quit. Saya keluar dari perusahaan ini. Loh, dia gak mikir bagaimana dengan keadaan nanti ekonomi. Hei, kalau kau berani begitu, imanmu, apalagi ya kalau bisa dikatakan integritasmu di hadapan Allah unshakable, Tuhan pelihara hidupmu. Amin. Gereja ini contohnya. Saya selalu berkata apa? Saya tidak peduli masa lalumu. Dengar baik-baik saudaraku. Kau mau sebejat apapun, I don't care. Pernah saya tanya sama Anda. Orang cerita, oh dulunya begini, dulunya. I don't care. Saya tidak peduli. I don't care with your past life. Yang saya peduli adalah today and next future. Bagaimana kau mau hidup. Itu buat saya lebih penting. Karena saya akan membangun gereja ini dengan orang-orang yang pernah diremukkan oleh dunia. Dan dia tahu di luar sana, aku tidak bisa berdiri sendiri, aku butuh Tuhan. Maka ketika kau kembali ke gereja ini, aku terima kau, apa adanya dirimu. Tapi berjuanglah bersamaku, hiduplah dalam kebenaran. I don't care dengan masa lalumu. Sekali lagi, dengar baik-baik saudaraku. Kalau kau masuk gereja ini, jangan takut dihakimi masa lalumu. Saya berdiri nomor 1. Dulu ada anak muda salah hidupnya, diusir dari gereja ini. Kau mau ngusir anak itu, kau berhadapan denganku.
Karena gereja ini diadakan untuk membentuk orang-orang yang salah ini menjadi prajurit-prajurit Allah sampai kekekalan. Amin saudaraku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kita kembali saudaraku. Saudaraku, poin yang kedua saya mau katakan begini. Yuk tampilin. Orang yang hidup di pusat kehendak Allah boleh terguncang hidupnya. Artinya terguncang hidupnya, ekonominya, apanya boleh ditabrak. Tapi tidak terguncang kedamaian hatinya. Dan tidak berubah arah hidupnya. Ini dari kalimat saya sendiri. Kenapa pastor bisa ngomong begitu? Ini pengalaman hidup saya. Kau mau ditabrak kayak apapun, dihajar dengan keadaan apapun. Zero stress. Kenapa? Aku punya Tuhan. Saya mau kesaksian saudaraku, gereja ini saksi hidup. Saya pernah di satu titik berkali-kali. Zero, tabungan itu zero. Saya ngomong sama Tuhan, Lord, kau jangan permalukan aku. Aku orang yang tidak, saya bukan seorang pendeta yang model tempel pengusaha ini, tempel. No, itu bukan saya. Yang kenal saya pasti tahu. It's not me. Saya tidak pernah minta sama siapapun. Aku cuma minta sama kau. Aku minta sama kau. Buktikan bahwa kau hidup. Dan kau pelihara gereja ini. Dan kalau kau terus pelihara gereja ini, itu semakin membukakan mataku bahwa panggilanku benar di gereja ini. Dan Tuhan buktikan saudaraku. Tuhan buktikan. Tuhan buktikan. Sampai hari ini. Bisa berjalan gereja ini. Maka dari itu saya tidak akan, kedamaian hatiku tidak akan terguncang. Bagaimana dengan hidupmu saudaraku? Karena unshakable itu bukan soal aktivitas rohani. Tapi kedalaman keselarasanmu dengan pikiran Allah. Banyak orang rajin ibadah, ikut pelayanan, fasih ayat. Pendeta baru ngomong, kamu sudah ngomong ayatnya, saya aja kadang kalah saudaraku. Pernah ketemu orang begitu? Hebat sekali ayat sampai hafal. Tapi lihat, orang-orang Kristen hari ini masih banyak goyah. Karena pujian manusia, dia jatuh. Karena penolakan dia jatuh. Karena tekanan hidup dia remuk. Maka saya sekali lagi katakan, menurut pandangan suara kebenaran, kekuatan hidup kekristenan itu tidak ditentukan karena sibuk rohanimu. Jadi WL, jadi apa, wah pelayanan ini. Tapi oleh sejauh mana pikiranmu sudah diselaraskan dengan pikiran Allah. Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu setiap saat. Gereja ini didirikan hanya untuk membawa jemaatnya sepikiran, seperasaan dengan Kristus Yesus. Kau dan saya dibawa punya beban seperti Yesus terbeban dengan jiwa-jiwa. Maka ini sudah mau Natal. Satu orang ajak satu orang. Beban satu jiwa. Saya senang loh sama sekolah minggu kemarin. Mereka ajak teman-temannya. Ya mungkin karena aku mau tampil loh, ya mungkin begitu ya. Masih kecil-kecil itu kan begitu, aku mau tampil loh, ajak temennya ya. Lucu, tapi it's okay. Atau mungkin ada lagi yang mau pamer gerejanya baru. Kan begitu kan, gerejaku baru loh. Suruh lihat, enggak apa-apa. Tapi satu jiwa ketika dia mendengarkan kebenaran. Kalau Roh Kudus ada dalam hidupnya, dia renungkan kebenaran itu. Dia akan berubah, saudara. Dia ngerti, ini ajaran benar apa enggak. Save satu jiwa sebelum tutup tahun. Amin. Save one soul sebelum kita tutup tahun ini. Tahun depan akan ada satu tema besar di gereja ini tentang unity. Persiapkan saudaraku, tahun depan kita harus menuai banyak jiwa di gereja ini. Amin. Kita akan penuhkan kursi-kursi kosong ini melalui hidup kita. Saudaraku, orang yang unshakable adalah orang yang tidak lagi menuntut hidupnya sesuai dengan maunya. Katakan amin. Hidupnya tidak harus selalu apa yang menjadi maunya. Tetapi dia akan berkata, maumu apa Tuhan? Maka lagu Pak Eras benar,
suka-sukamu Tuhan. Orang yang unshakable adalah orang yang tidak mempersoalkan lagi keadaan hidupnya. Renungan pagi beberapa hari ini saya katakan, orang hari ini tidak nyaman, tergoncangkan. Ketika seorang wanita muda sudah mulai usia 30 belum married. Shit, dia tergoncang, waktuku udah mau habis. Hey, save, kau punya Tuhan. Di tempat ini saya ajarkan lebih baik tidak menikah daripada kau menikah dan kau membangun neraka dan kau tidak membawa generasimu, keluargamu, keturunanmu untuk menjadi keluarga Allah. Lebih baik tidak married. Apa salahnya dengan tidak menikah? Hari ini anak-anak muda bingung kalau teman-temannya sudah punya perusahaan, punya mobil, punya motor, handphone terbaru dan dia masih begitu-begitu saja. Kalau kau saudaraku tidak sungguh-sungguh mengkokohkan dirimu terus ke pathway Tuhan, gangguan-gangguan ini akan membawamu tidak fokus ke Tuhan dan hidupmu akan tergoncang habis. Dan orang yang unshakable tidak akan tawar-menawar dengan kehendak Tuhan. Karena yang ketiga, tampilkan. Yang ketiga, Tuhan apapun yang engkau izinkan, aku akan tetap taat. Ini orang unshakable. Dia akan berkata, Tuhan apapun yang kau izinkan dalam hidupku, aku akan tetap taat. Itu sebuah akar keteguhan. Dan akar keteguhan itu kalau kita lihat lebih dalam saudaraku, intinya adalah dia mati terhadap dirinya sendiri setiap saat. Karena kegoncangan terbesar itu bukan dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri yang belum selesai dan belum mati. Betul? Hari ini kau menderita hidupmu. Itu bukan karena Tuhan, tapi karena ulah kita sendiri yang belum selesai dengan hidup kita sendiri. Maka saya selalu katakan, hiduplah sederhana saudaraku. Itu lebih baik. Karena yang menyiksa hidupmu adalah dirimu sendiri. Enjoy with God. Enjoy jalan di pathway-nya Tuhan. Nikmati. Maka kau bisa merasakan bahwa hidup itu begitu nikmat ketika kau jalan bersama dengan Tuhan. Meskipun even kau tidak punya apapun dalam hidup. Tapi kau akan bisa berkata, wow, amazing mengiring Tuhan. Hari ini orang yang tidak di pathway Tuhan, kau punya semuanya di tanganmu sekalipun, kau tidak akan bahagia. Dan guncangan itu akan menghantammu berkali-kali. Poin yang keempat tampilin. Di dalam pandangan suara kebenaran dikatakan begini saudaraku. Selama seseorang masih memperjuangkan kepentingan dirinya, ia tidak akan pernah benar-benar kuat. John Piper berkata di poin yang kelima, tampilkan. John Piper berkata, the path of obedience may lead to suffering, but the path of disobedience leads to something worse. Jalanmu di dalam ketaatanmu akan membawamu kepada kesengsaraan. Yes. Tetapi jalanmu di dalam ketidaktaatanmu akan membawamu semakin hancur hidupmu. Orang yang menolak salib demi kenyamanan, kelihatannya tampak aman. Tetapi sesungguhnya dia sedang membangun hidupnya di atas pasir. Ketaatan yang disertai dengan penderitaan jauh lebih safe, lebih aman daripada ketidaktaatan yang nyaman. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Ini tidak gampang. Ini saya coba menelaah yang menjadi isi hati Tuhan untuk bisa di-share pagi hari ini. Tidak gampang. Maka Tuhan taruh kepada saya Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari menyangkal diri dan memikul salib. Setiap hari apa? Menyangkal diri dan memikul
salib. Menyangkal diri, memikul salib. Menyangkal diri, memikul salib. Orang sampai mati ambisinya, diganti ambisi Tuhan. Mati harga dirinya, mati hak pribadinya. Pribadinya tenang pokoknya. Aku sama Tuhan. Tenang. Orang yang model begini sudah tenang biasanya. Teduh, stabil, tidak reaktif, teduh. Makanya di GSK diajarkan diam. Jangan lawan, udah diam. Teduh. Ini kalau orang belum selesai, nggak bisa. Hari ini banyak orang Kristen goyah, saudaraku, karena memperlakukan dunia ini sebagai rumah permanennya. Maka kalau Bapak Ibu mengikuti GSKI di awal-awal, Bapak Ketua Sinode kita mengingatkan untuk kita berkemas-kemas. Ingat saudaraku, berkemas-kemas salam krek. Ingat hal itu? Salam krek, berkemas-kemas. Gereja adalah sekolah kehidupan yang harusnya mengajarkan untuk semua jemaatnya tidak parkir di bumi ini. Tetapi gereja adalah tempat di mana kita mempersiapkan setiap jemaat, setiap jiwa, each of you, untuk dipersiapkan masuk di dalam perjalanan kekekalan. Preparing for eternity life. Maka jangan Anda berharap kalau di gereja ini mengajarkan bagaimana engkau hanya mendapatkan berkat jasmani tanpa persiapan karakter yang baik, tanpa persiapan mental yang benar, tanpa persiapan penghormatanmu kepada Allah dan melihat hidupmu dengan benar. Karena tanpa persiapan itu semua, ketika berkat itu diberikan kepadamu, kau akan meluncur ke neraka. Karena rusaknya karaktermu, karena dunia itu mengikatmu. Maka hari ini kalau Bapak Ibu mengikuti perjalanan Rehoboth Semarang di YouTube, Anda bisa melihat bagaimana saya mengajarkan step by step tiap minggu, tiap Rabu, tiap pagi. Itu semuanya hanya untuk preparing for your eternity life. Bukan yang lain. Karena saya berjanji bersumpah di hadapan Bapakku, kalau aku jadi pendeta pun, aku mau jadi pendeta yang benar-benar mengajarkan suara kebenaran. Bukan yang lain. Karena aku tidak mau satu hari minggu ketika aku berkhotbah pun, aku tidak fokus untuk membawa jemaatku kepada eternity life. Maka pada pagi hari ini saudaraku, ketika kenyamananmu terganggu, imanmu jangan ikut runtuh. Karena orang yang hidup dengan perspektif kekal akan memahami hidup sekarang ini adalah masa preparation, persiapan, bukan final. Preparation time for your last destination. Ini ketika kau hidup di bumi ini. Amin saudaraku. Ini waktumu bersiap-siap. Waktumu sungguh-sungguh untuk preparing. Mempersiapkan semua yang harus kau bawa untuk menuju kepada kekekalan. Maka pengajaran suara kebenaran itu menekankan bahwa kesadaran kekal membuat orang percaya tidak panik dengan semua loss yang terjadi dalam hidupmu di bumi ini. Semua kerugian yang terjadi dalam hidupmu tidak masalah. Kamu diciak orang, kamu ditipu orang, kamu di apapun tidak masalah. Kerugian itu tidak akan membuatmu panik kalau kau punya kesadaran kekal. Ini bukan tujuan hidupku. Tujuan hidupku eternity life. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kehilanganku hari ini, loss hidupku hari ini adalah latihan guncangan untuk aku semakin murni sama Tuhan. Maka hidupmu stabil. Mengiring Tuhan dengan benar itu menjadi stabilizer hidupmu. Kau tidak akan goyah. Dan orang begitu tidak akan takut dengan penderitaan hidup. Dia jalani semuanya bersama dengan Tuhan dan tidak akan mundur. Karena penundaan Tuhan dalam hidupnya. Karena fokusnya bukan dunia ini lagi. Maka hidupnya unshakable. Bagaimana dengan kau dan saya, saudaraku?
tidak akan berubah karakternya. Ketika keadaannya berubah, di gunung tinggi, orang tiba-tiba dapat berkat banyak, berkat jasmani, dapat duit banyak. Dia tidak berubah. Stephen Lim tetap Stephen Lim seperti hari ini. Meskipun dia dibawa Tuhan dengan keadaan yang luar biasa, tinggi. Stephen Lim tetap Stephen Lim meskipun Tuhan bawa Stephen Lim di palung laut kehidupan terdalam sekalipun. Itu orang unshakable. Dia tidak berubah. Dia tidak meninggalkan kebenaran demi kenyamanan. Aku punya fiber karakter yang sudah tenggelam di dalam Kristus Yesus Tuhanku. Yang menjadi pokok keselamatanku. Yang menjadi penuntun hidupku untuk sampai kepada Bapa. Maka kebenaran itu, hukumku adalah Kristus. Hidupku adalah Yesus. Hukumku Tuhan itu sendiri. Maka aku tidak bisa dibeli dengan kenyamanan apapun. Karena kebenaran nomor 1 dalam hidupku. Amin, saudaraku. Amin. Jangan kompromi dengan itu. Maka Kristen-Kristen munafik tidak ada lagi kalau model begitu. Pastor ngomongnya jangan begitu. Ya harus begitu. Pribadi yang unshakable itu tetap setia meskipun tidak dilihat dan tidak dihargai. Seperti tadi saya contohin. Pribadi unshakable itu lebih takut menyimpang dari kehendak Allah daripada kehilangan segalanya. Dan pribadi unshakable itu akan tetap tenang di tengah badai meskipun hidupnya sulit. Karena hidupnya sudah diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ini semua bukan hasil dari doa instan. Tapi dari proses panjang pembentukan batin seseorang. Bertemu dengan Tuhannya. Mengenal Tuhannya. Amin, saudaraku. Hari ini kalau kau merasa aman bekerja di sebuah perusahaan nasional yang besar atau internasional, maka seharusnya kau lebih aman dan nyaman dan tenang kalau kau ada di tangan Tuhan, Sang Pemilik hidupmu. Tapi tidak banyak orang di situ. Seringkali orang Kristen melecehkan Tuhan. Dia merasa lebih safe kalau dia ada di dalam kondisi-kondisi apa yang sesuai dengan dunia pikirkan. Saya pernah ngomong begini. Saya pernah ngomong sama istri saya lebih baik tidak dulu ya. Saya pernah ngomong begini ketika pengembalaan. Saya kerja sama orang, sama perusahaan besar. Saya sudah cuan-cien banyak, saudaraku. Dengan kapasitas saya mampu. Tapi saya berpikir begini. Saya sekarang melayani Allahku. Tidak jelas di depan. Betul, saudaraku? Betul? Betul? Tidak jelas. Tapi saya berkata, ikut perusahaan hebat gitu aja nyaman. Aku ikut Tuhan masa bingung? Betul gak? Saya ikut pemilik hidup loh. Masa saya ragu dengan itu? Itu yang mengkokohkan saya, saudaraku. Dan yang membuat sampai hari ini saya unshakable di hadapan Allah. Saya tenang. Saya mau menjadi orang yang benar-benar kuat, strong dan bisa jadi teladan, saudaraku. Tapi itu bukan proses doa instan, tapi hasil dari proses panjang pembentukan batin. Saya tutup dengan perspektif saya sendiri. Ada 3 perspektif. Yang pertama, dengar baik-baik. Perspektif saya pribadi, unshakable itu sebagai ketahanan rohani dalam proses Tuhan. Saya selalu menekankan bahwa kekristenan bukan jalan pintas menuju kenyamanan, melainkan jalan panjang pembentukan ketahanan rohanimu. Spiritual resilience. Menjadi unshakable berarti tetap berjalan bersama Tuhan meskipun kau tidak mengerti arahnya. Tampilin yang ke-7. Tuhan lebih tertarik pada proses pembentukan daripada hasil instan. Unshakable itu tidak sekonyong-konyong langsung jadi dalam sekejap, enggak. Tapi dari proses panjang, tidak bisa instan,
Kau mengiring Tuhan jatuh bangun, terus temui dia, mengenal hatinya, mendengar suaranya, mengerti diamnya, mengerti hajarannya, mengerti lembut tangannya. Sampai kau kokoh dan unshakable. Tekanan hidup adalah ruang latihan imanmu. Bukan tanda Tuhan meninggalkanmu. Dan ingat saudaraku, keteguhanmu lahir dari konsistensi kecilmu yang taat. Jangan berbuat dosa. Hari ini menangin. Ayo jangan. Jauhkan handphonemu kalau memang handphonemu pembuat dosa. Jauhkan. Jangan tonton. Jangan. Pegang mulutmu, jangan ngomong sesuatu yang tidak perlu diomong. Terus dari konsistensi kecil yang taat. Terus akan lahir sebuah keteguhan dalam hidupmu. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 2-4 ini berkata apa? Ujian iman menghasilkan ketekunan. Yuk 1, 2, 3. Ujian iman menghasilkan ketekunan. 1, 2, 3. Ujian iman menghasilkan ketekunan. Lagi, ujian iman menghasilkan ketekunan. Orang yang unshakable adalah mereka yang tidak berhenti taat saat berkabut jalanmu. Tidak menyerah ketika doamu seakan-akan kering dan berhenti di tingkap-tingkap langit. Tetap taat, tetap setia mengerjakan bagian kecil yang Tuhan percayakan denganmu. Konsisten. Yang ke-8, tampilin. Dan ingat saudaraku, keteguhan bukan hasil emosi, tapi buah disiplin rohani yang dijalani terus menerus. Day by day, minute by minute, hour by hour. Dan poin yang kedua, unshakable karena identitas dan keintiman dengan Bapa. Tadi yang pertama saya katakan, perspektif saya, unshakable itu sebagai ketahanan rohanimu dalam proses Tuhan. Yang kedua, unshakable karena identitas dan keintimanmu dengan Bapa. Banyak orang goyah karena bukan kurang aktivitas rohani, tetapi dia tidak kokoh dalam identitasnya di hadapan Bapa. Tampilkan nomor 9. John Piper berkata, if you know who you are in Christ, no circumstance can ultimately destroy you. Saya mau katakan begini, kalau kamu tahu siapa kamu dalam Kristus, tidak ada satu hal pun yang bisa meremukkanmu dengan total dalam hidupmu. Apapun itu. Karena identitas. Orang yang hidup dari identitas anak tidak melayani hanya untuk diterima. Tidak runtuh saat gagal hidupnya. Tidak hancur karena penolakan. Karena Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8:15 ini jelas. Kita itu anak. Katakan bersama, kita siapa? Anak. Kenali dirimu. Kau anak Allah. Identitas itu harus jelas. Supaya kau mengerti identitasmu jelas, kau harus punya intimacy dengan Tuhan. Karena di dalam keintimanmu dengan Bapa akan melahirkan ketenangan batin. Your peace start from your intimacy with God. Saya kalau mulai terganggu saudara dengan banyak keadaan, saya mulai masuk kamar doa, saya tenangkan diri saya. Ku mau sepertimu, Yesus. Tahu lagu itu? Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku,
memuliakan namamu. Yo lagi, ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Katakan, dalam setiap jalanku memuliakan namamu. Dan yang ketiga, saudaraku, kau dan saya dibawa menjadi orang-orang yang utuh dan dewasa. Harus ada bangunan iman yang utuh. Arah hidupmu harus selesai. Hidup hanya untuk kehendak Allah. Itu poin yang jelas harus kau lalui. Selesai dengan dirimu sendiri. Kemudian poin yang kedua, proses. Jalani setiap proses hidupmu dengan ketekunan dan disiplin, dengan takut akan Allah dan minta tuntunan Roh Kudus. Pandang Yesus. Dan yang ketiga, identitasmu harus kokoh. Kau anak yang dikasihi Bapa. Katakan amin. Bahkan sehelai rambutmu jatuh pun tanpa izin Bapa tidak akan terjadi. Maka jangan punya mental yatim piatu. Kalau hari ini kau tidak disembuhkan, jangan ngeyel sama Bapamu. Bapamu tidak budek, saudaraku. Bapamu dengar doamu. Sekalipun tidak terucap dalam mulutmu, di dalam keteduhan dan tetesan air matamu, Dia dengar. Dia tahu kebutuhanmu dan kebutuhanku. Tapi di satu titik, biarkan tatanannya yang bekerja dalam hidup kita. Jangan atur Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Do your best in your pathway bersama dengan Tuhan. Amin. Maka ketika kau berjalan begitu, kau mengerti, aku anak Bapa. Kamu gak akan cari orang pinter. Kamu gak akan ke dukun. Kamu gak akan cari orang lain untuk membantumu, menyembuhkanmu. Gak perlu. Kau dan Bapa sendiri. Kalau Bapa belum sembuhkan aku, ada maksud Bapa dalam hidupku. Temukan maksud itu. Kalau hari ini bisnismu belum kunjung baik, jangan cari alternatif lain. Fokus kepada Allahmu. Apa yang mau Tuhan sampaikan melalui keporak-porandaan bisnisku ini. Pasti ada didikan Tuhan di dalamnya. Temukan dia. Dan jangan pernah berkata Bapa jahat kepadaku. No, tidak pernah sedikit pun Allah jahat kepada kau dan saya. Sebobrok apapun dia tetap di tempatnya. Kamu mau doa 1 jam setiap hari, per menit kamu doa, dia tetap di tempatnya. Kamu mau bejat hidupmu, dia tetap di tempatnya. Dia tidak berkurang, dia tidak lebih, dia stay. Tapi kasih karunia-Nya ini bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Semuanya ada firman Tuhan, Injil, hamba-hamba Tuhan yang diberi kesempatan untuk membawakan kebenaran ini dan itu, firman Tuhan, Roh Kudus. Semua itu menjadi alatnya. Masalah hidup semuanya dirancang Tuhan untuk engkau menjadi pribadi unshakable. Sampai engkau bisa berkata, nyawa pun kuberikan kepadamu Bapa. Itu baru pelayanan yang sesungguhnya. Khotbah begini belum melayani Bapa kalau hidup saya hari-hari tidak pecah untuk Dia. Susah jadi Kristen. Jangan kau kira gampang jadi orang Kristen. Ini hanya acara mingguan penampilan semata. Kalau hidup jemaatnya dan gembalanya dan semua para aktivisnya tidak berubah, ini hanya atraksi mingguan. Dan ini memuakkan surga. Pastikan kau dan saya berubah, saudaraku. Karena tanpa arah imanmu akan tersesat. Tanpa proses imanmu akan dangkal. Tanpa identitas imanmu akan rapuh. Dan orang yang unshakable, dia akan berserah penuh kepada Allahnya. Saudaraku, keteguhan itu lahir dari penyerahan totalmu. Orang yang telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah, tidak akan mudah digoncang dengan apapun. Dan orang model begitu, dia tidak akan meninggalkan Tuhan saat dia susah. Amin. Bisa gak Tuhan temukan di tempat ini?
Amin. Orang muda begitu juga tidak akan berhenti dibentuk saat prosesnya terasa lambat. Dia tetap akan setia, tidak apa-apa, aku diproses. Ingat ya, Tuhan tidak menjanjikan hidupmu tanpa badai. Tapi Tuhan menjanjikan jika engkau hidup dalam kehendak-Ku, setia menjalani prosesku, dan tinggal sebagai anakku, engkau tidak akan tergoncangkan. Maka pada pagi hari ini sebelum saya tutup renungan ini, tanyakan kepada dirimu dengan jujur. Apakah imanku hanya kuat saat semuanya baik-baik saja? Atau sebaliknya? Apakah aku bersedia hidup tetap taat saat Tuhan bekerja diam-diam? Dan aku bingung dengan cara kerja Tuhan dalam hidupku. Dan apakah identitasku sungguh aman di dalam Kristus? Saya tutup dengan poin yang terakhir, poin yang ke-10. Unshakable bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tidak pernah berhenti berjalan bersama Tuhanmu. Amin saudaraku, Anda diberkati Tuhan. Mari kita berjuang bersama. Lelah itu normal, suntuk itu normal, capek itu manusiawi. Tetapi percayalah, ketika keadaanmu tidak baik-baik saja, jangan pernah berhenti berjalan bersama dengan Tuhan. Kuatkan imanmu, langkahkan kakimu, dan jadilah manusia berkemenangan di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan, mari bangkit berdiri saudaraku. Haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.